Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan lihat ke bagian susunan materi kita hari ini ya. Nah, perhatikan apa saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya, anak-anak. Kita akan lihat apa saja materi yang ada di pembelajaran kedua. Nah, yang pertama itu ada mata pelajaran IPA, materinya tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu ada bahasa Indonesia tentang puisi. Oke, kita akan lihat dulu di bagian IPA. Nah, di sini ya, anak-anak, kalian bisa membaca cerita di buku tema itu halaman 120 ya. Nanti kalian bisa baca di rumah ya. Apa sih cerita yang ada di buku tema halaman 120 ya? Boleh kalian buka, kalian baca apa cerita yang ada di situ ya. Nah, ceritanya itu tentang Aku Sarjana Pemulung. Nah, anak-anak bisa baca dulu ya tentang cerita ini. Sementara anak-anak baca ya. Nah, kalau sudah anak-anak membaca, kita akan melihat ya diagram pada buku tema kalian. Coba kalian buka ya buku temanya, cari diagram seperti ini. Nah, dari cerita tadi kita akan melihat halangan apa yang dihadapi, kemudian apa cita-citanya dan sikap yang ia miliki ya. Nah, yang pertama kita melihat di bagian cita-cita. Nah, di sini cita-cita Wahyudin ya. Cita-citanya itu adalah terus bersekolah meski serba kekurangan. Kemudian apa yang ia hadapi ketika ia ingin mewujudkan cita-citanya tadi? Di sini yang dia hadapi itu adalah kemiskinan dan ketiadaan biaya untuk terus bersekolah menuntut ilmu. Jadi ini halangan atau masalah yang ia hadapi dalam mewujudkan cita-citanya untuk bersekolah. Kemudian bagaimana sikap yang ia miliki? Nah, sikap yang ia miliki tadi, ia pantang menyerah dan terus berusaha menyelesaikan sekolahnya meski ia kekurangan biaya. Ya. Jadi di sini dia tidak mudah menyerah. Dia terus berusaha. Ya, bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan sekolahnya walaupun ia kekurangan biaya. Nah, kemudian di sini kita lihat usaha apa yang ia lakukan. Nah, usaha yang ia lakukan di sini tentunya dia memulung, kemudian dia juga menjual gorengan, dan dia melakukan pekerjaan serabutan lainnya demi melakukan pekerjaan atau demi untuk mendapat uang membiayai sekolahnya. Nah, ini dia ya. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh Wahyudin ya. Jadi dia memulung, kemudian juga menjual gorengan ya. Kemudian dia juga bekerja sebagai pekerja serabutan. Nah, itu untuk apa? Untuk dia mewujudkan cita-citanya, bisa terus bersekolah sampai ke perguruan tinggi atau sampai ke kuliah. Nah, itu ya usaha yang dilakukan oleh Wahyudin ya. Jadi anak-anak juga harus seperti dia ya. Kalau kalian ingin cita-cita kalian tercapai, ya kalian harus berusaha. Jangan mudah menyerah ya. Terus berusaha. Tuhan pasti memberikan jalan ya untuk orang-orang yang mau berusaha dan pantang menyerah. Oke, kita akan lihat puisi alam. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada puisi tentang alam. Ya, Ibu guru akan membacakan ya puisi ini dan kalian dengarkan baik-baik. Keindahan alam. Laksana sinar di pagi hari. Sinarnya yang menyinari bumi, membangkitkan semangat di pagi ini. Kicauan burung terdengar merdu. Melihat alam ini membuatku terpaku. Kurentangkan tanganku, kupejamkan mataku. Kurasakan ketenangan di alamku. Wahai pencipta alam, kukagumkan kekagumanku sulit untuk kupendam. Wahai manusia, janganlah kau rusak keindahan ini. Rawatlah alam ini,
agar generasi penerus ikut menikmati betapa indahnya alam ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah puisi tentang keindahan alam. Ya, ini adalah salah satu contoh dari puisi tentang alam. Jadi puisi ini bercerita tentang bagaimana keindahan alam di pagi hari, ya. Kemudian di sini, ya, manusia tidak boleh merusakkan keindahan alam itu, ya. Kita harus merawatnya agar nanti generasi-generasi berikutnya, ya, anak cucu kita itu bisa menikmati betapa indahnya alam yang sekarang sedang kita nikmati. Jadi mereka juga bisa merasakannya, ya. Jadi tidak hanya kita saja yang bisa merasakan. Gitu. Oke, kita next. Iya, kita akan melihat di bagian IPA, yaitu memanfaatkan barang bekas. Nah, anak-anak, siapa dari kalian yang kira-kira kreatif untuk memanfaatkan barang bekas? Misalnya, kalian bisa membuat kerajinan tangan dari barang bekas, misalnya ya, dari botol plastik, kemudian dari apalagi, ayo, dari pipet, ya, yang untuk itu sedotan, ya, atau pipet sedotan es itu juga bisa dibuatkan bunga, ya. Kemudian apalagi anak-anak, ya, apalagi yang bisa kita manfaatkan dari barang bekas apa saja. Kemudian dari kardus juga bisa, ya. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu memanfaatkan barang bekas. Nah, di sini banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Nah, kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi, yaitu dengan cara memotong dan menempel. Nah, di sini bahan yang digunakan terdiri atas yang pertama, bahannya seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan yang lainnya yang bisa ditempelkan pada permukaan gambar. Ya, jadi membuat kolase itu bisa menggunakan bahan-bahan ini tadi, ya. Jadi bahan-bahannya itu agak sedikit berbahaya, ya, karena ada kaca juga, ya. Nah, jadi di sini dia bisa dipotong, ya. Kemudian setelah dipotong itu baru bisa kita tempel kepada gambar atau kepada permukaan gambar tadi. Itu adalah cara memanfaatkan barang bekas. Kemudian di sini kita akan melihat contoh pembuatan barang bekas. Nah, di sini lakukanlah langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Yang pertama, kita harus siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Apa saja bahan-bahannya? Nah, di sini bahan-bahannya yang pertama, kita siapkan selembar kertas. Kemudian di sini kertasnya bisa kertas kartun atau kertas sketsa atau kertas gambar, ya anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada lem, yang ketiga ada gunting, yang keempat kertas koran, dan yang kelima itu adalah gambar. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah kolase. Nah, yang pertama langkahnya, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Kemudian potong-potonglah bahan tersebut, ya, atau misalnya kalian memilih koran bekas, kardus atau plastik, ya. Kalian potong-potong terlebih dahulu bahan-bahannya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu tempelkan potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, kalian bisa perhatikan ini gambar ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar apa nih? Gambar bebek. Yang kedua itu adalah gambar bunga, ya, beserta potnya. Nah, ini gambar yang ketiga ini adalah gambar yang sudah jadi, gambar yang sudah selesai, ya, dengan menggunakan potongan-potongan tadi.